Oke guys, welcome back channel Andi Ugun TV. Untuk para pemuda milenial, jangan takut untuk bertani, jangan malu untuk bertani. Pangan adalah sumber kehidupan umat manusia di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi mulailah memanfaatkan lahan yang dipunya untuk bertani. Ini milik alumni Kumala nih, yang mau digarap, punya Pak Sopian Sauri. Karena ya ini tahun berapa atau siapa yang membuat sawah, ya sulit kita untuk mencetak lagi sawah, nggak ada lahannya di mana. Tapi kalau untuk nguruk rasanya mudah banget begitu ya. Ya, dibikin Hitungan, perumahan gitu ya. ya perumahan, industri. Karena mendengar wabah COVID ini semakin meluas ke daerah Banten, terutama Lebak ya. Jadi khawatir mau ngeplog ke tempat-tempat wisata. Akhirnya saya mempunyai ide bagaimana mengangkat potensi daerah saya sendiri ya. Ini nggak jauh dari tempat tinggal saya, kurang lebih 5 kiloan lah, 5 kiloan. Kebetulan saya punya teman di organisasi dulu, adik kelas waktu kuliah ya waktu itu, dan memang dia bergerak di bidang pertanian. Sekalian silaturahmi, saya mau tanya mengenai pertanian milenial dan konsep pertanian yang baik, dan bagaimana tanggapan dia juga mengenai wilayah Pakleneng atau pesawahan yang saat ini mulai berubah. Yang konon katanya pesawahan yang luas di daerah Warung Gunung Kabupaten Lebak ini, yang tidak jauh dari ibu kota kabupaten, ini mau dirubah konsep menjadi daerah industri. Ya sangat menyesalkan sih, mudah-mudahan sih apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat daerah sini tidak terjadi ya. Jadi kebijakan itu dibatalkan lah. Walaupun sekarang sudah ada gudang Indomarko ya, yang sudah menghabiskan mungkin sepertiganya lahan sawah yang ada di Pakleneng, Kecamatan Warung Gunung ini. Oke, simak obrolan saya dengan Insinyur Pertanian Sopian Sauri. Bagaimana konsep pertanian yang baik dan potensi pertanian ke depan. Terima kasih. Oke, kita udah sampai ke rumah orang tuanya. Ternyata dia berada di sawah atau ladangnya ya. Nggak jauh sih dari rumah orang tuanya. Ternyata sawahnya, nah di sini guys. Karena tadi juga sudah janji sih saya mau ke sini, jadi dia kebetulan juga lagi ya sibuk bikin persemaian ya untuk tanaman cabai atau melon. Jadi dia ada di saung sini guys. Oke, simak sampai selesai pembicaraan saya dengan Insinyur Sopian. Iseng nih mau nyemai cabe ya, iseng-iseng berhadiah, menyemai tomat gitu ya, terus nanti untuk melon juga ini persiapan aja. Mantap. Bikin. Tuh, Jadi ini kondisi lahannya lumayan ya guys ya. aktivitas. Ada padi, lahannya ada padi, ada
Ini untuk cabai nanti. Cabai ya. Ya, untuk Buat cabai. cabai. Jadi lumayan lah, ada 1 hektar ya Pak Sopian. Ada. Dulu Pak Sopian ini sama saya sama almarhum Asep Asep Budi Rusmana. Asep Budi sama Rizky ya. Rizky Rosihan. Pernah ngajuin konsep pertanian ke Bupati Yasaya dulu. Iya. Jadi kami pernah mengusulkan mengajukan proposal konsep pertanian, yaitu apa ya, lupa saya itu. Ya, kita mengajukan konsep pertanian terpadu ya. Antara bagaimana kita ketersediaan pangan, padi cukup, untuk sayurannya cukup, ternaknya ada gitu ya. Sehingga kita nggak kekurangan pangan masyarakat Lebak khususnya. Dulu mah nggak direspon ya, tapi sekarang malah digalakan sama Pak Wahidin ya. Semua sekarang bergerak dan menggalakkan pertanian karena mungkin salah satu yang bertahan di masa krisis apapun, pada akhirnya balik lagi pangan yang utama. Kalau kekurangan pangan nanti waduh bisa bahaya gitu kan. Itu pesan-pesannya untuk para alumni Kumala Serang gimana? Nah, ini lahan yang dimiliki oleh Insinyur Sopian Sauri ya. Kebetulan memang Sopian Sauri itu salah satu tenaga ahli penyuluh di Provinsi Banten ya. Kebetulan tugasnya memang di Kabupaten Kabupaten Serang kalau nggak salah, tapi dia juga mempunyai lahan di Kabupaten Lebak ya, yaitu di Desa Bojong Neros, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Dan ilmu yang dimanfaatkannya dia praktekkan di tanah dia sendiri. Bahkan dia sempat cerita bahwa hasil pertanian ini dia bisa beli sawah, dan sawah itu menghasilkan produk pertanian lagi dan menghasilkan sawah lagi. Jadi gimana tidak, apa yang kita bayangkan bahwa bertani itu tidak akan istilahnya kaya lah kalau orang bilang sekarang, itu bisa dipatahkan oleh Insinyur Sopian Sauri, yang mana sekarang dia sawahnya semakin luas ya, kendaraan ada, rumah juga lumayan, dia punya 2 rumah ya kalau nggak salah sih. Jadi nanti ditanya aja deh kalau ketemu dengan Pak Sopian Sauri ini. Jadi ceritanya memang luar biasa, kita simak deh perjalanannya ya. Ceritanya nanti ada di belakang. Pokoknya simak terus sampai selesai dan ambil manfaat yang bisa diambil dan buang yang tidak bermanfaat. Oke, stay tune terus di channel Andi Gugun TV dan nikmati keindahan sawahnya ya guys ya. Terima kasih. Jangan langsung di cut ya teman-teman videonya, karena ada banyak pembicaraan penting di akhir video ini antara saya dengan Insinyur Sopian yang mungkin akan bermanfaat bagi teman-teman, terutama kaum milenial yang mungkin kedepannya akan memfokuskan diri pada pertanian. Jadi disimak terus videonya sampai selesai. Jadi gimana Pak Sopian untuk anak-anak Kumala yang masih muda seperti kita, kan udah tua Ubanan ya. udah ubanan, tapi masih berkiprah di dunia pertanian. Nah, rencana ini Bos Gugun nih, saung sederhana ini kita ingin jadikan tempat pelatihan pertanian, pedesaan, swadaya kita. Jadi ini adalah contohnya, misalkan untuk cabai, untuk tomat ya, Tuh lihat tuh. melon atau bawang. Kemudian kali juga ada yang mengembangkan padi. Bagaimana kita nanti sentuhan teknologinya kita masukkan ya.
agar bisa menarik bagi teman-teman yang mau mengembangkan pertanian di wilayah masing-masing. Nanti kita akan pasang di sini nih, bagaimana ini pertaniannya pakai drip irrigation. Jadi nyiramnya ini dia pakai tetes, Pak Gugun. Jadi kita nyalakan dari toren, kita buka kerannya, jadi kita tinggal nunggu kira-kira 1 jam itu sudah tersiram semua. Jadi kita tetap bisa ngupi di sini, ngupi terus ya, sama singkong. butterfly singkong. Gitu tuh. Butterfly. Jadi nanti pada waktunya kita akan undang juga teman-teman di sini ya. Anak-anak ini Kumala yang masih muda ya. Tuh. Boleh ini kesini anak-anak Kumala yang mau belajar bertani sama senior kita, Pak Sofian Sauri, Insinyur Pertanian, alumni Kumala Komisariat Untirta. Oke. Buat apa ini Pak Sofian di tanah? Saya lagi ngayak untuk media semai cabe nih. Semai cabe. Ini dari apa? Kotoran kambing atau apa ini? Ada campurannya, komposisinya ada tanah, ditambah kotoran ternak sapi, tambah kapur, dan ada satu lagi yang masih kita simpan. Tidak Sembunyikan. bisa sebutkan. Oh gitu, rahasia ya. Rahasia perusahaan. Kecuali orangnya datang ke sini baru kita akan kasih tahu. Yang ini tadi, ini nanti ditanamnya di sini ya? Ya, rencana di situ, plus juga pesanan orang ada sedikit-sedikit. Untuk ini 1000 lubang. 1000 lubang ini ya. Ya, ada punya adik juga 3000 lubang. Terus kemudian punya kita juga di sana 3000 lubang. Jadi untuk musim ini kita tanam 20.000. 20.000 tanaman ya. Ya, ada aneka itu tuh, ada cabai, tomat, kita tanam. Yang mudah-mudah aja. Siap. Melon nanti sama bawang. Oh gitu. Bawang di sini cocok ya? Bisa cocok. Dulu ini beli tanah ini dari bawang. Tanam bawang, beli tanah ini. Oh gitu. Bawang merah. Buset, Iya. luar biasa. Beli bawang ke beli tanah tuh guys. Tanam bawang, jual bawang, beli tanah. Buat tanam bawang lagi. Oh gitu. Mantap, luar biasa. Ya, belajarlah dikit-dikit. Kalau ini punya siapa? Ini apa ini? Wah, itu punya tetangga. Terong. 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 Oke guys, kali ini kita berada di daerah Bojong Neros, Banjarsari. Banjarsari. Ini sih apa namanya, kawasan pertanian padi atau sawah yang disebut kalau dari jalan raya itu Pak Leneng ya guys ya. Ini saya mau nanya-nanya ini kira-kira konsep apa yang bagus untuk diterapkan di daerah pertanian yang apa namanya sangat luas ini ya. Ya, Di sini guys. bisa kita kembangkan. Sudah, ini seharusnya menjadi lumbung pangan masyarakat Warung Gunung ya, karena cukup luas nih blok Pak Leneng, meliputi 3
desa ya kalau tidak desa salah. Iya, masuk Banjarsari, masuk Cibuah, pun masuk ke sananya Selaraja. Raja. Nah, ini cukup luas di atas 200 hektaran ini ya, total sampai ke pojok sana. Kita bisa kembangkan ini ya, khususnya untuk pengembangan padi. Nah, harapannya kita ini menjadi lahan abadi ya, tidak berubah fungsi, Ya. jadi non pertanian. Nah, dengar-dengar katanya ini ada selentingan mau dibuat industri, daerah industri. Bagaimana nih menurut Saya Menteri sebagai- Pertanian nih, Pak sebagai Sofyan? insan pertanian, kalau memang benar informasi itu disayangkan ya, sangat disayangkan gitu. Kenapa? Karena kita kan sulit untuk mencetak sawah, tapi sangat mudah untuk menguruk atau mengalihfungsikan sawah gitu. Ya hari ini mungkin kita belum begitu kekurangan pangan ya. Mungkin ke depan kalau memang sawah-sawah ini yang potensial ini diuruk menjadi non pertanian, ya mungkin juga nanti suatu saat kita akan terkendala dengan pangan. Jumlah penduduk makin nambah, sementara lahan ketersediaan pangan kita semakin menurun, baik menurun kualitasnya maupun luasannya. Ya, ini kan luar biasa nih. Nenek moyang kita ya hidupnya dari sini. Irigasinya juga lumayan masih ada air walaupun ya Luas sekali, guys. kalau diintensifkan ini jadi pengembangan masyarakat tinggal diintensifkan saja. Jadi kalau kebijakan Pak yang di atas itu mengubah konsep pertanian di sini menjadi daerah industri, tidak setuju ya? Ya saya menyayangkan lah ya, karena ya menolak sebagai warga juga nggak bisa, namun menyayangkan kalau memang alih fungsi ya, karena ya ini tahun berapa atau siapa yang membuat sawah. Ya sulit kita untuk mencetak lagi sawah, nggak ada lahannya di mana. Tapi kalau untuk nguruk rasanya mudah banget begitu ya. Ya, dibikin Hitungan perumahan gitu ya. Ya, industri. Industri segala macam. Sekarang udah banyak ya, berubah alih fungsi dari lumbung padi menjadi perumahan dan industri. Jangan Harapannya sampai sih mencarilah lokasi-lokasi yang marginal, yang tidak subur ya untuk kegiatan non pertanian. Kalau ini waduh, kita Iya. dulu malah nggak main pupuk nih dulu kita, orang tua kita, tapi alhamdulillah cukup pangan. nih Pak Sofyan punya berapa hektar ini di sini? Wah, saya sih nggak punya. Bantu orang tua ya. aja. Orang tua dikit-dikit lah, lumayan lah untuk nyambung dari panen ke panen untuk konsumsi keluarga, sisanya dijual. Iya. Gitu lah, buat Beli nambah- tanah nambah. lagi ya. Tambah lagi buat Iya, tanah. betul. Beli tanah. Oke, terima kasih banyak Baik, Gun. informasinya, terus apa namanya, pokoknya informasi tentang bagaimana konsep pertanian modern tadi udah dibicarakan ya. Kita sedang rancang dan akan kita lakukan oleh kita sendiri nih, yang ya dibilang pertengahan muda lah kita. Iya, Tua juga belum gitu ya, terlalu muda juga enggak. Nah, Bos Gugun yang mengerti ekonomi, ya saya di lapangan di pertanian khususnya karena basically-nya saya pertanian, ya kita angkat pertaniannya biar apa, nambah tenaga kerja. Kalau para muda-mudi mau bertani, mau hidroponik, mau aeroponik, mau pertanian konvensional atau mau di lapangan langsung, ayo tergantung minatnya, kita bisa kembangkan nih sinergi antara ekonom sama praktisi pertanian. Mungkin juga nanti kita nyambung dengan yang punya kebijakan, teman-teman yang aktif di kebijakan, di politik, di birokrasi. Ayo gitu, kapan lagi kita masa kalah sama negara lain gitu. Itu minimal ya untuk diri sendiri cukup pangan, sehat, dan kita tidak minta ke orang lain.
Nah, channel lagi minggu ini kan dia selalu mengangkat potensi-potensi ya, mau wisatanya, gunungnya. Ini juga pertaniannya dia angkat terus, walaupun dia bukan basic pertanian. Maka jangan lupa untuk apa? Di subscribe, Dan tombol lonceng dibunyiin. nah, tombol lonceng dibunyiin begitu. Biar update video-video terbaru. Video terbaru dari Andi Gugun TV. Begitu. Terima kasih.